sangat cepat sekali, smart listener, apalagi setengah hidup kita ini di tahun ini banyak dihabiskan di dalam rumah akibat PPKM. Nah, saya mau sedikit mengingatkan saja ini untuk smart listeners, hal positif apa saja yang sudah dilakukan selama tahun 2021 ini? Adakah keuangan kita itu semakin bertambah di sepanjang tahun ini? Nah, ingat ya smart listeners, zaman berubah, maka cara untuk mencari uang juga berubah. Zaman dulu kita dituntut kerja keras, namun sekarang kita dituntut untuk kerja cerdas. Nah, kalau kata narasumber saya nih ya, zaman sekarang cari duit itu mudah, selama kita mau belajar menggunakan teknologi. Kalau sekarang hampir semua orang itu punya handphone, jadi ayo belajar cari duit lewat handphone masing-masing. Nah, smart listener, bagaimana cara mencari duit dengan pakai handphone? Nah, untuk pagi hari ini kita akan ngobrol nih bersama dengan Ibu Elizabeth Bulan, bagaimana cara mendapatkan penghasilan dengan menggunakan handphone yang kita miliki saat ini. Dan untuk pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Ibu Elizabeth Bulan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Agak kareba Ibu. Salam dari Makassar ya. Ya, salam dari Jakarta juga. Iya, baik. Untuk pagi hari ini kita akan mengetahui lebih banyak lagi nih ya tentang aktivitas trading ya. Nah mungkin untuk awal nih Bu Elizabeth, bagaimana cara mencari uang di zaman sekarang? Katanya tadi memakai ataupun mencari uang kita bisa menggunakan handphone. Ini bisa diinfokan kepada kita nih. Itu caranya seperti apa sih Bu? Ya, oke. Selamat pagi Makassar. Perkenalkan saya Ibu Elizabeth Bulan. Saya biasanya memang lebih banyak bawa seminar di Jakarta, Bandung, Bali, Semarang, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin. Iya. Dan Cirebon satu lagi, ada 9 kota yang saya pegang. Nah sekarang saya baru bisa ke Makassar. Sebenarnya jadwal ini sudah dari yang kemarin-kemarin, dari tahun lalu, tapi karena pandemi saya belum bisa datang langsung. Tapi karena memang jadwal saya memang harus ke Makassar, jadi kita lakukan pertemuan secara online ya, secara Zoom. Nah pagi ini saya mau ngajarin teman-teman di kota Makassar, gimana sih caranya mencari uang di zaman sekarang. Zaman udah berubah, cara cari uang juga berubah. Sekarang cari duit bukan lagi harus kerja keras, tapi kerja cerdas. Cerdas menggunakan teknologi yang ada. Saya yakin di teman-teman di Kota Makassar juga punya yang namanya handphone. Gimana caranya bagaimana caranya handphone Anda bisa dimaksimalkan untuk mendapatkan income. Nah, mendapatkan income dengan menggunakan teknologi caranya macam-macam. Bisa jualan secara online. Nah, problemnya ketika kita jualan secara di online menggunakan toko-toko online yang ada, atau menggunakan grup WhatsApp, atau kita jualan menggunakan Instagram, kesulitan seorang pedagang adalah apa sih? Apa Mbak? Iya. Kesulitan seorang pedagang itu biasanya untuk menjual dagangannya, untuk melihat pasar juga gitu. Kesulitan seorang pedagang adalah mencari pembeli. Iya. Karena barangmu mau sebagus apapun, sekeren apapun, semurah apapun, sekualitas apapun, kalau nggak ada yang beli, ya nggak bisa jadi duit juga. Ya. Benar-benar. Kesulitan kita berdagang ada mencari pembeli. Nah, ada satu sistem di mana kita tidak perlu mencari pembelinya, karena pembelinya sudah tersedia. Itu caranya, sistem itu disebut dengan trading. Trading adalah suatu sistem perdagangan di mana penjual dan pembelinya sudah disediakan oleh market. Kemudian transaksi ini memang tidak dilakukan di pasar tradisional karena transaksinya tidak menggunakan barang secara fisik tetapi menggunakan kontrak dagang. Istilah trading lebih banyak kita temui di pasar uang ataupun di pasar modal. Contohnya kayak gimana? Contohnya ada saham, ada futures, ada forex, ada gold, kemudian ada minyak, ada bitcoin, cryptocurrency ya, atau kemudian ada binomo, ada option trading, macam-macam. Nah, itu yang adalah transaksi-transaksi yang kita lakukan di trading itu sendiri. Trading itu dagang, cuma bedanya tidak dalam bentuk fisik, tapi kontrak gitu aja. Ini untuk jangka panjang gitu ya Ibu Elizabeth ya? Nah, kalau bicara jangka panjang, nanti kita bicara lagi. Bu Elis, ini instrumen apa pagi ini? Karena beda-beda nih, ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Nah, kalau tadi ditanya, ini jangka panjang Bu ya? Jadi gini,
Ada banyak orang yang lebih fokusnya memang transaksi di saham karena lebih umum. Saham, ya, transaksi yang kita lakukan dengan harapan mendapat keuntungan di jangka panjang. Maka tidak asing kalau ketika kita mendengar ada istilah yuk nabung saham. Yang namanya nabung itu konotasinya pasti jangka panjang. Nggak mungkin kita nabung hari ini, besok udah kita ambil. Jadi nabung itu transaksi di saham selalu kita konotasinya memang untuk mendapatkan income di jangka panjang. Berbeda dengan pagi ini mau bahas apa? Saya nggak bahas semua karena memang durasi saya juga nggak cukup kalau dibahas semua ya. Yang pagi ini akan saya jelaskan adalah transaksi di futures. Transaksi futures apa sih itu? Transaksi dengan menggunakan kontrak dagang yang menggunakan instrumen komoditi dan juga mata uang. Jadi ada mata uang atau forex, kemudian komoditinya ada minyak, ada perak, ada emas. Nah, pagi ini saya khusus bicara tentang futures, tidak saham. Kenapa begitu, Bu? Kenapa nggak bicara saham aja? Karena kalau bicara saham itu waktunya pasti terbatas. Artinya gini, kita bisa transaksi di dunia saham hanya 8 jam satu hari. Dari jam 8 pagi. Saya bicara WIB ya, saya belum terbiasa dengan WITA. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, WIB. Buat Bapak Ibu yang merasa, Bu, saya itu kalau dari pagi sampai sore itu padat sekali, Bu. Saya nggak bisa cari uang, tapi saya pengen loh punya uang, tapi waktu saya terbatas. Nah, futures trading menjadi solusinya karena Anda bisa transaksi dari jam 5 pagi sampai jam 4 subuh. Jam 5 pagi sampai jam 4 sore kita transaksi di bursa Asia. Jam 2 siang sampai 11 malam transaksi di bursa Eropa. Jam 7 malam sampai jam 4 subuh kita transaksi di bursa Amerika. Jadi jam transaksinya hampir 24 jam. Sehingga Bapak Ibu yang bilang, Bu, saya tuh pengen banget cari duit, tapi nggak ada waktu. Pak, Bu, dengerin. Kalau di sini Bapak Ibu nggak bisa ngomong gitu, karena marketnya buka hampir 24 jam. Ya masa iya Bapak Ibu nggak punya waktu 1 jam 2 jam bertransaksi nyari duit. Kalau kita punya waktu untuk buka tutup handphone, lihat WhatsApp, itu berarti kita masih punya waktu loh. Nah, saya mau waktu kita ketika buka tutup WhatsApp, kita browsing-browsing berita ataupun gosip. Nah, itu sebagian dipakai untuk cari duit, Pak. Jadi, kalau zaman sekarang, sebenarnya Tuhan tuh menciptakan waktu yang sama ya, 24 jam satu hari. Jadi dengan futures trading, saya merasa bahwa semua orang mendapat kesempatan yang sama. Karena kita punya sama-sama 24 jam, kita bisa cari duit, tergantung kita memanfaatkan waktunya bagaimana. Oke, jadi untuk trading ini dapat dilakukan di mana aja gitu ya, Bu ya? Dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun karena menggunakan handphone aja, dan marketnya bukanya hampir 24 jam. Jadi semudah Bapak Ibu pakai WhatsApp. Nah, saya mau ajarin gini, Pak, Bu, kita punya handphone. Hari-hari ini saya melihat hampir semua orang punya handphone. Anak kecil aja punya handphone. Karena sekarang masih pembelajaran online ya. Dan satu orang biasanya punya handphone nggak cuma satu. Bisa ada yang punya 2, ada yang 3. Itu handphone semuanya dipakai buat cari duit atau hanya buat sosmedan doang? Pak, Bu, kalau Anda punya handphone hanya sebatas untuk ngabisin kuota, Anda mesti bertobat, Pak, Bu. Karena handphone itu namanya smartphone pintar. Dia bisa kok bantu kita untuk cari duit. Nah, sekarang siapa yang menjadi tuan? Handphonenya atau Bapak Ibu? Kalau kita menjadi tuannya, harusnya kita bisa mengkaryakan handphone kita buat cari duit. Selama ini yang saya perhatikan, kita menjadi budaknya handphone. Bolak-balik ngisi kuota, bolak-balik nyari password wifi. Iya. Atau benar? Oke. Yuk sama-sama pagi ini kita belajar bagaimana supaya handphone saya, karena sekarang Bu udah November, bulan depan udah Desember, 2011 udah mau habis nih, 2021. Saya harus bertobat nih, selama ini ternyata saya terlena. Selama 2021 PPKM saya enjoy di rumah, nggak taunya bentar lagi PPKM-nya udah mau habis. Tahun depan kita udah mulai kembali normal karena angka pertumbuhan COVID udah turun jauh. Nah, kita keluar dari si 2021 ini menuju 2022 udah siap belum dengan menggunakan teknologi? Karena ingat ya, kita yang usianya mungkin di atas 40 tahun ya, atau 38 tahun ke atas lah, kita harus sadar Pak, Bu.
kita sekarang lagi numpang di zaman anak-anak milenial. Yang Bapak Ibu nggak bisa lagi bilang, tapi Bu, saya tuh bukan nggak pengen belajar pakai teknologi. Saya ini gaptek. Kan saya usia 50, saya usia 60. Rasanya otak saya udah nggak sanggup deh buat belajar teknologi yang baru. Hilangkan kata-kata itu ya Pak. Manusia itu sifatnya selalu mencari nikmat, menghindari sengsara. Coba ngomong sama saya, mencari nikmat, Mencari nikmat, menghindari sengsara. menghindari sengsara. Untuk sesuatu yang nikmat kita mau belajar, tetapi yang sulit kita biasanya ogah. Kata siapa? Contoh nih Pak. Saya selalu contoh yang orang dekat dengan saya nggak pakai contoh orang lain ya. Mami papi saya usia tuh udah 78 tahun. 74 dan 78. Waktu kita pakai WhatsApp, mereka bilang apa? Aduh, udah deh itu buat anak-anak muda aja. Kami yang udah tua-tua udah susah belajar kayak gituan. Repot. Tapi waktu dia lihat, wah ternyata enak ya, bisa ngobrolnya, bisa WhatsApp video call. Terus dia, oh bisa ini ya, nonton-nonton. Terus bisa denger-denger lagu. Dia jadi tertarik. Lalu dia belajar. Memang belajarnya lambat, nggak cepat, lama banget. Nama orang udah tua ya. Tapi karena itu menyenangkan, dia mau belajar terus. Kita belanja online. Pertama juga kita, aduh susah nanti ribet lah, harus transfer dulu, udah mendingan ke toko. Tapi sekarang kita menjadi enjoy. Karena enak ya, seru ya belanja online, nggak perlu keluar, barangnya bisa dari mana aja, langsung nyampe ke rumah. Menyenangkan. Nah sekarang itu makanya kita senang belajar. Nah sekarang waktunya Bapak Ibu untuk belajar agak sedikit lebih susah. Gimana caranya menghasilkan uang menggunakan handphone. Jadi handphonenya jangan hanya dipakai buat belanja doang. Tapi gimana caranya dapat duit. Nah pagi ini saya mau ngajarin. Makanya Bapak Ibu stay tune terus. Dengerin di Radio Smart supaya oh iya ternyata handphone saya ini bisa cari duit loh. Oke, baik. Ibu, jadi seperti diinformasikan tadi ya, bahwa untuk trading ini proses jual beli instrumen keuangan ya. Jadi untuk pagi hari ini kita juga lebih fokus untuk transaksi trading futures ya. Ibu Elizabeth, kalau melihat legalitasnya sendiri untuk bagaimana nih Bu dengan aktivitas trading ini? Aktivitas trading gimana maksudnya? Kalau legalitasnya sendiri ini bagaimana Bu? Karena legalitasnya. Legalitasnya sendiri gimana nih? Ya, kalau legalitas trading, karena istilah trading udah cukup banyak ya. Legalitasnya di bawah Kementerian Perdagangan, tepatnya di bawah Bapeti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Kita juga anggota dari Clearing Berjangka Indonesia dan juga ICDX. Trading ada undang-undangnya di nomor 10 tahun 2010. Di dalam undang-undang sudah dijelaskan bahwa aktivitas trading harus dilakukan oleh personal itu sendiri, oleh trader itu sendiri. Tidak boleh dititipkan ke pihak lain. Jadi saat ini ketika ada banyak sekali di sosial media ataupun TV yang protes mengenai aktivitas, merasa tertipu dari transaksi trading, sebenarnya yang salah adalah orang tersebut karena pemerintah sudah mengatakan di dalam undang-undang tidak boleh dititipkan ke pihak lain. Jadi di dalam trading memang ada penghasilan yang cukup menarik di sana. Uangnya memang cukup banyak, tetapi harus dilakukan oleh trader itu sendiri. Dan buat saya kalau Bapak Ibu baru mau mulai belajar bisnis trading, itu mulailah dari modal yang kecil dulu. Jangan langsung bicara uang ratus juta. Jangan terlalu mudah teriming-iming oleh janji-janji di sosial media, di berbagai iklan. Anda 3 bulan trading, 6 bulan trading bisa beli mobil Ferrari. Itu ngawur. Banyak kan kayak gitu. Jadi kepada pengen, enak ya bisa punya Ferrari loh, cuma 6 bulan, wah kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Jangan dulu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin belajar trading, mindsetnya dirubah dulu. Oke Bu, saya mau belajar trading paling tidak supaya di rumah saya orang bisa makan terus deh, bisa nggak kelaparan. Itu aja dulu, jangan ngomongin beli Ferrari Pak, ketinggian. Karena saya akan ajarkan pakai modal yang kecil dulu ya, jangan ratus juta. Berapa Bu modalnya? Minimal 500 deh. 500.000 itu udah bisa memulai gitu ya? $500 Bu, $500 sayang, karena transaksi di dunia trading itu menggunakan satuan dolar, tidak pakai rupiah.
Ya, jadi modal minimalnya berapa? $500. Kalau kita kali 14.000 berarti modal yang dibutuhkan minimal 7 juta. Relatif terjangkau lah ya, karena handphone kita harga udah bisa di atas 7 juta tuh. Ya, 500 kali 14.000 berarti modal yang dibutuhkan 7 juta rupiah. 7 juta ya. 7 juta. Okay. Satu hari target keuntungan kita berapa? Anda transaksi dari pagi ya, dari jam 5 pagi sampai jam 4 subuh. Udah nggak usah yang terlalu besar. $50 aja satu hari udah cukup. 30 sampai 50 udah cukup lah. Modalmu cuma 500 kok. Kalau 50 aja kita udah dapat 10%. 50 kali 50 kali 14.000 itu udah sama dengan 700.000. Satu hari. Satu bulan Anda transaksi Senin sampai hari Jumat kan, 5 hari kerja. Sampai Sabtu subuh berarti tutupnya. 5 hari kerja dalam 1 minggu. 1 bulan kurang lebih 20 hari. Nggak usah ngomong 20 hari lah, 10 hari aja. 10 hari kali 700.000 udah dapat 7 juta kok. Bu, cara dapat $50 gimana? Nah, tadi transaksi kan hampir 24 jam. Nggak usah banyak-banyak, 5 kali aja. Untung juga yang kecil-kecil, yang $10. Pagi 10, siang 10, sore pulang kantor 10, mau makan malam 10, mau tidur ambil nonton TV 10. Udah 50, cukup kok. $50 tuh udah 700.000 Pak, Bu, Anda 700.000. Kalau di rumah makan coba pakai Indomie sama telur itu bisa beli toko-tokonya sekalian. Oke. Jadi sekarang ini orang cari duit tuh nggak sulit. Dan nanti tadi saya udah ingetin lagi ya, Pak, Bu, dapat 700.000 ini juga, ini nggak dititipin ke pihak lain. Ini semua Bapak Ibu lakukan sendiri ya. Uang di rekening sendiri, terus nanti transaksinya handphonenya handphone sendiri. Yang saya lakukan adalah ngajarin caranya. Nah, caranya bagaimana akan saya ajarkan di hari Sabtu. Mungkin bisa dijelasin sama Mbaknya mengenai informasi seminar saya di hari Sabtu nanti. Oke, kita break dulu ya Ibu Elis ya. Kita break dulu dan smart listeners, untuk Anda nih ya yang ingin mengetahui lebih banyak lagi untuk investasi ataupun trading ya untuk pagi hari ini, silakan Anda juga bisa mendengarkan kami live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Kita mulai ya. Ya, terima kasih smart listener, Anda masih bersama kami di pagi ini dan kita masih bersama tentunya di Simple Trading Go Rich ya, dan masih menghadirkan Ibu Elizabeth Bulan. Dan tadi ada banyak informasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Elizabeth Bulan ya, mengenai untuk Anda yang ingin belajar lebih banyak lagi untuk aktivitas trading ya. Dan untuk pagi ini Ibu Elizabeth juga mengatakan bahwa kita juga lebih fokus ya untuk mengenal future trading ya. Kita masih lanjut lagi untuk saat ini dan kita kembali terhubung bersama Ibu Elizabeth. Ibu, kita lanjut lagi. Ya, ini untuk pemula ya, untuk mengenal future trading ini apa yang memang harus diperhatikan untuk para pemula nih, Ibu? Untuk para pemula yang jelas belajar dulu. Nah, belajarnya adanya di seminar saya hari Sabtu. Makanya hari Sabtu Bapak Ibu mesti daftar dulu karena seminar saya memang secara online, tetapi saya cuma terima 20 orang. 20 ya, orang. Hanya 20. Mungkin bisa dijelasin ya Mbak ya, cara pendaftarannya dan waktunya. Oke, untuk basic trading ya, ini Sabtu ya di 6 November 2021 itu pukul 10 hingga 10 pagi hingga jam 2 siang ya. Untuk investasinya juga disebutkan ya, Bu Elizabeth. Ya. Untuk investasinya 197.000 ya. Kemudian smart listener untuk pendaftaran itu bisa saja langsung 0812
2007-8006 ya. Jadi saya ulang lagi nih untuk Anda yang mau ikutan untuk basic trading di Sabtu 6 November 2021 di jam 10 pagi hingga jam 2 siang. Pendaftaran bisa dilakukan di 0812-2007-8006. Untuk acara ini itu berapa batas pendaftarannya, Ibu Elizabeth? Ya, jadi seminar kali ini saya akan adakan untuk Kota Makassar ya. Memang masih secara online, maaf karena kita harus bantu pemerintah juga bahwa sekarang ini masih semuanya belum normal lah ya. Maka kita masih secara online. Jadi hari Sabtu tanggal 6 November jam 10 ya Makassar ya. Jam 10 pagi. Jam 10 sampai jam 1 siang untuk Makassar. Jam 10 sampai jam 2 2 siang. Sorry. Jam 2 siang, Mbak. Iya ya, Bu. Dari jam 10 sampai jam 2 siang, Wita, Bapak Ibu akan mendapatkan seminar saya yang bukan tentang basic ya. Yang bukan tentang preview. Jadi ini materinya basic. Hari Sabtu saya ngajarin gimana caranya mendapatkan uang menggunakan handphone Anda dengan sistem trading. Tapi memang ada investasi yang harus dikeluarkan yaitu 197.000, tetapi itu sudah termasuk buku yang nantinya akan dikirimkan ke alamat Bapak Ibu. Bukunya apa, Bu? Bukunya berjudul Simple Trading Go Rich. Ini sudah ada diterbit oleh toko buku Gramedia, tepatnya Kontan ya. Jadi penerbitnya adalah Kontan Gramedia. Bapak Ibu bisa cari di sana kalau masih ada ya, karena di Jakarta udah habis semua. Tapi saya masih ada stok, jadi saya akan bawakan seminar ini 197 dan sudah termasuk buku, dia akan dikirimkan ke alamat Bapak Ibu ya. Cara daftarnya gimana? Ketik nama spasi MKS. Nama spasi MKS, kirimnya ke 0812 2007 8006 0812 2007 8006. Jadi saya akan ajarkan apa di sana hari Sabtu? Saya akan mengajarkan financial planning. Jadi saya ngajarin dulu nih, kalau Bapak Ibu mau masuk bisnis trading, berapa sih modal yang harus disiapkan? Berapa sih resiko yang sanggup ditanggung? Karena bicara trading, trading itu kan dagang. Kalau orang dagang hasilnya bisa untung, bisa rugi loh. Bukan artinya, oh kalau dagang berarti saya pasti untung. Semua orang pengen untung, tapi kita harus siap untung ya siap rugi. Tapi risiko jangan ditakuti. Risiko itu adalah hal yang harus dihadapi karena hidup kita penuh dengan risiko. Tapi kita bisa meminimalkannya. Nah, caranya akan diajarkan di materi yang berikutnya, yaitu apa? Risk management. Bagaimana mengontrol resiko supaya 10 kali transaksi, 6 kali rugi, 4 kali untung pun saya masih bisa untung. Itu namanya risk management. Kemudian yang ketiga saya ngajarin analisa fundamental. Bagaimana cara membaca berita, karena berita sangat mempengaruhi pergerakan harga. Berita-berita seperti apa yang harus saya baca? Apa semua berita harus saya baca? Enggak, cuma beberapa aja. Apa setiap hari harus saya baca? Ya enggak juga. Saya hanya memperhatikan berita-berita ketika ada berita yang akan keluar, berita itu cukup besar. Nah, kapan itu saya akan ajarkan nanti di sana ya, analisa fundamental. Kemudian yang keempat saya ngajarin analisa teknikal. Kapan waktu terbaik untuk kita jual? Kapan waktu terbaik untuk kita beli? Jadi semua ada waktunya, bukan artinya kan kita transaksi 5 pagi sampai 4 subuh nih, sampai 4 subuh nih Bu. Bisa kapan aja ya? Ya enggak juga. Ada waktu-waktu terbaiknya. Contoh gampang gini. Yang namanya orang dagang pasti kita akan memperhatikan di mana pasar yang dalam keadaan ramai dong. Benar nggak? Kalau kita mau dagang, pasti cari pasar yang ramai. Nah, misalnya kalau kita ke mall, yang jam ramai jam berapa? Apakah mall dari mulai buka mall sampai tutup pasti ramai terus? Enggak loh. Ada jam-jam khususnya kan. Misalnya jam-jam makan siang, itu mall rame. Ya, jam 12 atau misalnya ya. Ya, itu kan jam-jam ramai. Jadi kita ketika bertransaksi itu juga harus ngerti timingnya tuh kapan yang bagus. Itu saya akan ajarkan di analisa teknikal. Dan yang terakhir saya akan ajarkan psikologi trading. Psikologi trading sangat mudah
Mudah banget kok Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu takut dengan istilah karena ada beberapa yang suka tanya ke saya, Bu Elis, saya tuh pengen belajar trading tapi saya nggak ngerti bahasa Inggris. Lah kan saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Kenapa harus takut? Ya, jadi nanti trading akan menjadi sangat mudah sekali. Nah, saking mudahnya kadang-kadang orang terjebak ke dalam greedy. Nah, contoh, tadi saya bilang, Bapak Ibu kan modal cuma 500, cuma 7 juta. Satu hari dapat 500.000, 700.000 harusnya udah oke dong. Tapi pada kenyataannya banyak banget saya ketemu trader-trader saya, Bu Elis, boleh nggak untungnya kita agak lebihin lagi dikit. Kalau udah belajar kan ngerasa gampang, ih boleh, enak juga ya cuma mainin handphone di rumah doang, tak ketik kita bisa dapat duit. Boleh nggak nambah dikit lagi Bu? Nah saya selalu ngomong, Pak, Bu, Anda jangan terjebak. Kita modal cuma 7 juta, sehari bisa 700.000. Bapak Ibu udah seharusnya seneng dong. Itu udah 10% tuh satu hari, udah gede banget loh. Kita 5 nyimpen di sampai 10% ya Bu ya? kita nyimpen di deposito cuma 4% setahun. Kita satu hari di sini bisa dapat 5% sampai 10%. Besar atau besar banget? Besar banget. Iya. Jadi sebetulnya begitu sudah untung stop, jangan lagi pengen lagi, pengen lagi. Nah, kebanyakan orang gagal dunia trading karena apa? Karena begitu udah untung, enak ya, lagi lagi Coba ah, lagi. lagi akhirnya loss, rugi. Begitu rugi baru stop. Kan ngawur. Nah, psikologi seperti itulah yang nantinya akan saya ajarkan. Ya, jadi ada 5 materi yang akan saya ajarkan di hari Sabtu nanti dari pukul 10 sampai 2 siang. Yang pertama financial plan, kemudian risk management, analisa fundamental, analisa teknikal, dan psikologi trading. Saya ingetin lagi, resiko tidak perlu ditakuti. Karena nanti saya akan ajarkan bagaimana Bapak Ibu 10 kali transaksi, 6 kali rugi, 4 kali untung masih bisa untung. Ada rasio yang akan saya ajarkan. Dan jangan takut apakah nanti saya langsung pakai uang betulan. Oh enggak Pak. Sabtu Bapak Ibu belajar dulu. Basicnya ini ya, cara-caranya. Kemudian Anda harus latihan dulu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, terserah. Karena setiap orang punya daya tangkap berbeda kan. Nggak apa-apa kita lambat belajar, yang penting nanti kita nyampe. Ya, jadi belajar dulu pakai virtual account atau demo account, pakai uang bohongan istilahnya. Setelah ada latihan, ngerti, dan bisa, oh ya Bu Elis saya udah bisa nih sekarang. Boleh pakai uang betulan nggak? Boleh. Uangnya di mana? Uangnya di rekening Bapak Ibu sendiri. Transaksinya bagaimana? Gunakan handphonemu sendiri. Jadi nanti transaksinya semua murni dilakukan oleh Bapak Ibu dan tidak dititipkan ke pihak lain. Tidak dititipkan ke saya juga. Tugas saya hanyalah mengajarkan, gini loh Pak, Bu, Anda punya handphone. Punya Bu. Mau dipakai nggak handphonenya buat cari duit? Mau Bu. Tapi konsekuensinya harus mau belajar ya. Karena di tempat saya nggak ada yang instan. Maaf, di tempat saya tidak ada yang instan. Semuanya ada proses. Karena saya percaya hasil tidak pernah mendustai proses. Anda harus belajar. Untuk seorang bayi bisa sampai jalan aja, dia harus ngerangkak dulu. Baru bisa jalan dan berlari. Ada butuh waktu. Kita mau belajar naik sepeda, pertamanya juga jatuh-jatuh dulu. Ada prosesnya di sana. Untuk Bapak Ibu mau punya duit sekarang, ada prosesnya. Anda harus belajar dulu, latihan dulu. Setelah latihan bisa baru pakai duit. Makanya saya bilang, Pak, Bu, belajar sekarang. Karena belum tentu minggu depan Anda udah bisa cari duit. Mungkin baru ada di Desember. Tapi paling tidak 2021 Anda bisa sudah ada peningkatan lah dalam keuangan sebelum akhir tahun nih. Masih ada waktu. Jangan cuma punya mimpi, punya planning, punya resolusi di awal tahun, nggak nyampe-nyampe. Cari alasannya PPKM, Bu, habis PPKM. Bu, kalau Anda ngomong PPKM sama saya atau COVID di depan saya tahun lalu, nggak apa-apa. Karena kita masih baru belajar. Kita nggak pernah tahu kan yang namanya PPKM itu apa. Tapi kalau di tahun ini kita masih bicara PPKM, Anda salah. Karena kita udah ngalamin PPKM ini sepanjang tahun ini. Nah, sepanjang tahun ini kita di rumah terus nih. Lu ngapain aja? Oke. Ibu Elis, jadi untuk seorang trader pemula itu bisa sukses ya menjalani future trading selama mau belajar. Nah, tentunya untuk belajar ini bisa juga dari mentor ataupun pengalaman sendiri ya. Tapi kalau selama kita melakukan future trading, tentunya apa-apa saja sih yang harus kita lakukan, Bu? Belajar, Mbak.
Belajar. Saya nggak punya kata-kata lain. Apalagi yang harus saya lakukan, yang harus dilakukan adalah belajar. Niat doang nggak cukup. Saya selalu ngomong gini, sukses berawal dari mimpi, tapi mimpi tanpa eksekusi hanya ilusi. Makanya Bapak Ibu, ada hal-hal gini, kadang-kadang orang merasa dengan berdoa hidupnya bisa berubah. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa, tapi harus dengan kerja juga. Tapi kita nggak bisa cuma doa dan tidak bisa hanya kerja doang. Maka ada pepatah ora et labora, berdoa dan bekerja. Nah, saat ini adalah waktu terbaik untuk Anda bekerja. Bekerja gimana? Kan sekarang kerjanya kerja cerdas nih. Yuk belajar yuk, pakai handphonenya lebih bagus yuk. Caranya gimana? Saya akan ajarin kok Bapak Ibu. Ini saya ngajar ini udah batch ke-48 secara online. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, aduh Bu, nanti kira-kira susah nggak ya? Ini sudah batch 48 secara online, dan memang hingga hari ini saya masih lebih senang ngajarnya online ya. Karena bisa mencakup dari semua kota. Ya, jadi dengan semua kota kita lebih mudah, nggak perlu pergi keluar rumah, kita juga lebih aman. Batch 48 secara online saya akan ajarkan di hari Sabtu ini. Jadi Bapak Ibu kosongin kalender. Relakan waktumu hari Sabtu sampai jam 2 siang untuk belajar untuk kehidupan yang lebih baik Bapak Ibu. Jadi ibu rumah tangga juga kalau dulu bilang, Bu, saya cuma ibu rumah tangga, pengen rasanya bekerja, tapi saya harus ngurus anak. Saya masih harus antar anak sekolah. Sekarang ini Bapak Ibu sambil ngurus anak pun masih bisa cari duit kok pakai handphone. Bisa ya, semuanya bisa dikerjakan ya guys. Karena bapak-bapak yang bilang, Bu, saya tuh pengen banget cari uang tambahan, tapi saya dari pagi sampai sore udah capek banget, saya udah kerja di kantor, mau cari tambahan lagi kantornya nggak ada yang buka. Pak, sekarang kita bisa transaksi di dunia trading ini hampir 24 jam. Maka alangkah anehnya kalau ada yang bilang sampai sekarang saya susah loh Bu cari kerja. Anak-anak yang baru lulus kuliah merasa susah cari kerja. Sekarang dengan sistem online ini Anda terbantu. Yang penting mau belajar. Nah, cara belajarnya gimana? Saya akan jelaskan di hari Sabtu dengan cara ketik nama spasi MKS ya. Seminarnya di hari Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menggunakan online Zoom, investasi yang harus dikeluarkan adalah Rp197.000 dan sudah termasuk hadiah buku yang akan dikirim ke alamat Bapak Ibu. Tapi untuk seminar nanti Anda perlu mendaftar dulu karena saya cuma terima 20 orang aja. Ya, hanya 20 orang dan 10 orang pendaftar pertama akan mendapat hadiah langsung buku saya yang akan dikirim langsung. Berapa Bu biaya seminarnya? Rp197.000. Cara daftarnya gimana? Ketik nama spasi MKS. Nama spasi MKS kirim ke 0812 2007 8006. 0812 2007 8006. Baik, Ibu Arlis, saat ini di live chat kita ini sudah ada beberapa pertanyaan. Kita coba baca dulu ya. Dari akun Benilisio, berapa modal awal untuk trading katanya nih? Modal minimalnya $500. 507 juta rupiah, tapi tidak langsung nanti ya. Anda latihan dulu loh, belajar dulu, kalau udah ngerti, udah bisa baru pakai duit beneran. Jadi nggak bisa langsung. Sekalipun Bapak Ibu, Bu, saya mau belajar sekarang, saya punya duit 100 juta kok, tetap nggak bisa Pak. Tetap nggak bisa, karena ini semua udah diatur undang-undang. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya nih dari Pak, dari akun Rezeki. Menarik ya perbincangan kita saat ini, tapi bisa income 10% sehari itu apa langkahnya? Untungnya pasti ya? Oh, kalau dia bilang ada keuntungan pasti, tidak ada keuntungan pasti, karena Bapak Ibu yang lakukan sendiri. Ini dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri ya, jadi tadi uangnya bisa gede juga ya Bu. Ini yang ngerjain siapa? Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibunya benar, makanya harus mau belajar. Jadi tidak ada yang pasti ya, karena yang melakukan Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibunya benar, ya bisa. Bahkan lebih, nanti saya akan kasih tahu nasabah-nasabah saya seperti apa. Saya bicara minimal dulu lah ya, 30, 50. Nanti kalau saya bilang 100, lebay banget gitu. Nanti di otaknya udah mikir, wah enak ya dapat 1 juta tiap hari. Enggak lah, saya pakai yang realistis aja, nggak usah yang aneh-aneh. Nah kemudian
Apa tadi pertanyaannya? Jadi tidak ada yang pasti. Realistis atau tidak? Biasanya rata-rata kebanyakan trader di futures itu satu harinya 5%. 5%. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari akun Koko Geri. Nah, itu bagaimana berlatih mengendalikan greedy katanya? Ya, itu yang paling sulit. Ngajar trading Itu gampang banget. harus ada sesi Belajar sendiri trading, ya, Bu Elis ya. belajar trading itu sangat mudah, tetapi psikologi itu lebih sulit. Kenapa? Ketika emosi naik, logika turun. Emosi naik, logika turun. Contoh sederhana gini deh. Kalau kita lagi bawa mobil, kita lagi terbawa emosi, ada yang nyalip, kita pasti marah. Tapi kalau kita lagi santai, emosi kita lagi jalan, oh mungkin dia lagi buru-buru. Contoh gampang begitu. Maka itulah pentingnya Bapak Ibu tergabung dalam komunitas. Komunitas yang selalu mengingatkan, Pak, stop, udah untung tuh, stop. Itulah pentingnya kita punya, nggak bisa ya, trader tuh bergaul sendiri tuh susah. Harus ada komunitas yang saling mengingatkan ketika kita juga rugi. Ada yang memberi semangat, udah nggak apa-apa Pak, belajar lagi, kita sama-sama. Nah, kemudian ada juga yang mengingatkan, udah untung Pak, stop. Saya biasanya gitu. Jadi kalau trader saya biasanya suka, Bu Elis, terima kasih ya, aku dapat segini hari ini. Pak, stop ya. Jangan lanjut lagi, jangan buka handphone, karena pasti nafsu. Aduh Bu, dikit lagi Bu, nggak ada dikit lagi. Besok masih ada hari. Maaf, saya sedikit agak galak kalau ngajar, demi Bapak Ibu juga, karena saya nggak mau uangmu hilang. Bu, kalau untuk tips untuk memilih mentor itu gimana caranya? Cara memilih mentor, Ya. carilah mentor yang benar, artinya yang tidak juga jual janji palsu. Dan hingga hari ini saya Bapak Ibu cari di grup saya. Hingga hari ini 8 tahun ngajar, saya mau ya selama 8 tahun saya ngajar, saya tidak pernah menjalankan uang orang. Sekalipun Bapak Ibu nasabah saya banyak, Bu Elis nih ada duit 2M nganggur. Boleh nggak dijalanin? Tapi ngomong-ngomong, Ibu Elis sudah berapa tahun nih, Bu? Udah sekitar 8 tahun lebih ya. Saya mau masuk tahun ke-9 mengajar dunia trading. Tapi kalau tahu tentang trading tuh dari tahun, awalnya saya dari reksadana tahun 97. Kemudian saya masuk di option trading tahun 2011. Kemudian baru masuk lagi di dunia futures. Jadi nanti saya jelasin apa sih bedanya di futures, reksadana, kemudian di option trading itu apa. Nanti saya jelasin nanti ya. Durasi nggak cukup Pak kalau saya harus jelasin sekarang. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi, kita jawab lagi ya, Bu Elis. Boleh. Ya? Mbak gini, kenapa saya hingga hari ini masih suka undang seminar lewat talk show radio? Bisa dua arah. Ada yang mau tanya tak jawab. Kalau pakai sosial media, Bapak Ibu cuma baca iklan 1 menit, langsung percaya, langsung naruh duit, buat saya itu gila. Lu hanya dengan 1 menit dibilangin bisa untung sekian banyak, terus percaya. Makanya nggak heran banyak orang hilang duit. Ayo tanya sama saya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kalau nanti tradingnya di bursa itu apa saja katanya? Oh, jadi yang saya ajarkan hari ini adalah futures ya. Transaksi di futures itu yang ditransaksikan adalah forex dan komoditi. Kalau forex udah pasti tahu lah banyak banget jenisnya mata uang. Kemudian kalau futures ada emas, ada perak, ada minyak. Oke. Ya. Ya, ada lagi mau tanya? Ada lagi pertanyaan, katanya futures itu apa, Bu? Futures itu transaksi dia menggunakan transaksi kontrak dagang, tetapi memang futures adalah satu instrumen yang bisa membantu Bapak Ibu mendapat keuntungan di jangka pendek. Sependek apa? Bisa menit-menitan, bisa jam-jaman, bisa harian. Oke. Ya. Tentu Smart Listeners, untuk Anda yang ingin mengetahui lebih banyak lagi ya untuk pembahasan dari Ibu Elis ya, sekali lagi Anda bisa ikutan seminarnya nanti tentunya di hari Sabtu ya, itu di tanggal 6 November 2021 dimulai dari jam 10 pagi hingga jam 2 siang ya, sekali lagi di jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian ada investasi yang dikeluarkan yaitu sebesar 197.000 ya. Kemudian sekali lagi untuk Anda yang ingin ikutan seminarnya, sekali lagi daftar dulu nama spasi MKS, kirim ke 0812 2007 8006 ya. Jadi sekali lagi untuk Anda yang mau ikutan, daftar dulu nama spasi MKS, kirim ke 0812
3006. Baik, Ibu Elis, kita ada di akhir acara, mungkin bisa ada yang ingin disampaikan untuk hari ini Simple Trading Go Rich ya. Silakan, Ibu Elis. Sukses berawal dari mimpi, tapi mimpi saja tidak cukup sebab mimpi tanpa eksekusi hanya ilusi. Dan ingat, hanya orang gila menginginkan hasil berbeda dengan cara yang sama. Kalau Bapak Ibu menginginkan perubahan hidup, ingin menambah income, tetapi selalu melakukan hal yang sama dari dulu-dulu hingga hari ini, Anda sama seperti orang gila. Jadi saran saya adalah, ayo berani mengambil suatu keputusan yang berbeda. Karena sukses pun berawal dari keberanian Anda mengambil keputusan keluar dari zona nyaman Anda. Jangan ada pernah berpikir, tapi nanti saya gaptek, Bu. Nggak ada istilah gaptek selama kita mau belajar. Ambil keputusan yang tepat supaya hasilnya pun bisa lebih tepat. Daftar seminar saya di hari Sabtu nanti, ketik nama spasi MKS, dan kirim ke 0812 2007 8006. 0812 2007 8006. Nanti di sana seminarnya dari pukul 10 sampai 2 siang Anda akan mendapatkan pasti hadiah buku yang akan dikirimkan langsung, tapi untuk 10 orang pendaftar pertama ya. 10 orang pendaftar pertama akan mendapatkan hadiah buku saya, investasi 197.000. Ketik nama spasi MKS dan kirim ke 0812 2007 8006. 0812 2007 8006. Bu, saya kurang dapat informasinya, kurang lengkap deh, pengen dengar lagi. Anda bisa cari, browsing, googling nama saya di browsing aja ya, Elizabeth Bulan. Nanti dari sana ketemu Instagram saya Elizabeth Bulan, Facebook saya juga di situ Elizabeth Bulan, website saya juga elizabethbulan.com, YouTube saya juga Elizabeth Bulan. Kalau Anda mau tahu tentang saya, Anda lihat dulu, ini bener nggak sih pembicaranya ini, soalnya nggak pernah ke Makassar. Tak kenal maka tak sayang, jadi cari dulu. Ditunggu di Makassar, Bu. Saya mau, tapi sekarang lagi PPKM ya. Tapi Anda bisa cari dulu, bener apa enggak sih nih orangnya, makhluknya bener nggak sih? Testimoninya seperti apa, Anda cari di sana. Nanti baru daftar. Setelah yakin, oh oke nih kayaknya saya daftar. Tapi ingat ya, pendaftaran hanya untuk 20 orang. Saya nggak bisa lebih, maafkan saya, karena saya harus antisipasi Bapak Ibu yang baru sekali mau belajar trading dan yang awam. Supaya saya ngajarnya menjadi lebih enak dan lebih leluasa. Itu aja buat saya. Thank you Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di seminar saya di hari Sabtu nanti. Ya, sukses untuk seminarnya Ibu Elis ya. Oke, baik, demikian untuk perbincangan kita untuk pagi hari ini, dan sekali lagi untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan, sekali lagi terima kasih, ada Pak Benerisio, kemudian Reski, kemudian ada Koko Geri, Nima Hidroponik, dan semuanya terima kasih ya.